asumsi teman-teman mungkin sudah punya pekerjaan atau karir dan kita gimana sih cara kita mendapatkan penghasilan lebih banyak dari waktu-waktu kita gitu ya. Nah, em, ini outline pembahasan aku. Kita bisa skip aja langsung ke slide selanjutnya. Boleh aku yang share screen nggak ya, tim next? Halo, tim next. Oke, aku izin share screen ya. Halo, bisa Kak? Ini aku jadiin co-host dulu ya. Oke, ya. Oke, sudah jadi co-host. Oke, screen Bisa dua. Kak? Share screen. Nah, tap. Oke, udah kelihatan ya? Udah kelihatan belum Kak Anang? Halo, udah bisa Kak, lihat aman, teman-teman? Oke, aman, aman. sip. Oke, Nah, udah. kalau kita lihat berita ya, Ya. em, sering banget kita tuh Gen Z ya. Aku sih milenial mengarah ke Gen Z ya, mungkin somewhere in between lah, tengah-tengah gitu ya. Sering banget Gen Z itu kita disalahin, kayak dibilang nggak kuat mental di tempat kerja lah, dibilang nggak bisa beli rumah, dibilang suka kaum rebahan. Em, dan ini sebenarnya concerning gitu. Aku bukan orang yang ikut-ikutan menyalahkan Gen Z ya, tapi faktanya, apalagi faktanya itu memang kebijakan-kebijakan sekarang itu memberatkan orang-orang yang Gen Z gitu. Kayak contoh ya, properti gitu. Kalau kita lihat Panji, teman-teman tahu Panji yang stand up comedian yang sekarang di Amerika, itu dia sempat menyinggung kayak tidak ada kepemimpinan di Indonesia itu dalam arti presiden dan jajaran-jajarannya ya yang membuat kebijakan itu untuk mengintervensi market properti. Di mana market properti itu 40 tahun terakhir, sorry, 50 tahun terakhir kenaikannya itu 40 kali lipat kenaikan gaji gitu. Jadi bayangin aja 50 tahun terakhir itu tuh kita naik gaji misalnya cuma berapa kali lipat gitu ya. Nah, properti itu harganya 40 kali lipat sampai 200 kali lipat kenaikannya. Nah, kalau seperti itu gimana kita mau ngejarnya ya kan? Harga properti naiknya di atas di atas kenaikan inflasi maupun gaji UMR gitu kan. Yang nggak akan kekejar sampai kapanpun. Meanwhile, pemerintah kita malah bikin, maaf kata apa ya, tapera gitu ya. Tapera yang menurut saya juga kurang tepat sasaran, karena itu kan kita sama aja kayak nabung reksadana, nabung deposito, ujung-ujungnya dicairin. Ya memang sih klaimnya kan itu sebenarnya untuk membuat kita bankable, bisa dapat KPR yang murah lah dan dan segala macam. Tapi itu tetap tidak menjawab permasalahan bahwa kita itu kebutuhan hidupnya naiknya itu lebih mahal, lebih cepat daripada uang yang kita bisa hasilkan plus investment kita, gitu ya. Nah, jadi diprediksi kemarin kalau nggak salah beritanya tuh ada di mana ya? Aku cari-cari di Google tuh nggak ketemu, jadi aku nggak lampir di sini. Tapi diprediksi 2030 orang yang tinggal di Jakarta itu penghasilannya akan negatif. Kenapa bisa negatif? Dalam arti gaji yang dia terima itu nggak akan bisa memenuhi kebutuhan gaya hidup dia dengan mempertimbangkan rata-rata inflasi kita saat ini dan dibandingin sama historical kenaikan gaji UMR itu orang di Jakarta akan negatif gitu penghasilan. Nah ini kan ngeri banget. Terus mesti gimana gitu loh solusinya. Nah kita kalau misalnya mau ngomong tentang mengelola uang ya tentu kita harus ngomong tentang pengeluaran dan penghasilan. Kita udah bahas tadi di berita lah bahwa uh, boomer dan generasi sebelumnya bikin aturan yang tidak mempersiapkan Gen Z gitu. Kita cuma jadi korban aturan yang sekarang berlaku, harga yang makin mahal. Itu kan di luar kendali kita, udah happen gitu ya. Kita nggak bisa kembali ke masa lalu lalu fix things gitu. Apa yang kita bisa lakukan adalah kita kontrol sesuatu yang dalam kendali kita, yaitu penghasilan dan pengeluaran kita. Nah, tentu teman-teman udah sering mungkin nonton video YouTube atau dengar influencer dengan dengar konten kreator bilang kalau penghasilan bertambah, pengeluaran jangan bertambah gitu ya. Misalnya gaji kamu sekarang 10 juta, pengeluaran kamu 5 juta, bulan depan gaji kamu naik jadi 20 juta, dua kali lipat, pengeluaran kamu tetap harus di 5 juta. Nggak boleh ikutan naik 10 juta atau bahkan 15 juta. Nah, faktanya kan nggak semudah itu. Seringkali ya, kita itu seiring naiknya penghasilan kita, gaya hidup naik, pengeluaran itu juga naik gitu ya. Nah,
Makanya saya cukup rekomen kalau teman-teman memang punya waktu, coba baca buku Profit First ini dari si Mike Michalowicz ini. Di sini dijelaskan analogi piring kecil dan piring besar, atau yang lebih gampangnya odol. Teman-teman tahu ya kalau teman-teman beli odol itu kan suka jadi jokes di internet. Kalau udah mau habis, itu dipencet-pencet dia tetap keluar terus. Nah, sebenarnya gaya hidup yang sehat dalam pengeluaran itu juga seperti itu. Squeeze sampai benar-benar apa ya, sampai benar-benar nggak ada banget baru dibuang gitu. Jadi gaya hidup frugal living kira-kira seperti itu. Dan jangan cepat-cepat meningkatkan gaya hidup seiring dengan meningkatkan penghasilan karena baru kemarin dibahas Alessandro Rubi. Kalau teman-teman ada follow dia juga sesama content creator seperti saya, gaya hidup kita itu gampang naik susah turun. Sekali teman-teman udah di gaya hidup yang lebih atas, untuk turun ke bawah lagi itu susah banget. Nah, inilah yang harus menjadi kehati-hatian. Ini harus teman-teman tanamkan dalam mental teman-teman. Jangan cuma ngincer penghasilan naik demi naik gaya hidup. Karena kalau naik gaya hidup, pengeluaran otomatis naik. Akhirnya balik ke masalah tadi, ya kan? Susah untuk memenuhi gaya hidup, boro-boro mau beli rumah. Nah, ini dari segi mentality. Kalau kita ngomong pengeluaran apa yang bisa dipotong, ya jawaban saya selalu balik ke Maslow Hierarchy of Needs. Ini mungkin teman-teman yang di psikolog atau sosiologi udah familiar dengan atau psikologi ya familiar dengan uh, piramida ini. Tentu kita nggak bisa cut namanya kebutuhan primer gitu ya, tempat tinggal, makanan, pakaian itu ya tetap kita harus penuhin. Tapi jangan memenuhinya itu yang sudah ke tahap ego. Kalau misal teman-teman mau makannya itu yang mau yang mahal biar bisa masuk Instagram, beli bajunya itu mau yang kekinian yang kemarin temen gue beli, itu sudah bukan masuk kategori ke needs lagi, tapi itu sudah masuk ke yang dua paling atas, self actualization and esteem. Karena teman-teman di situ bukan memenuhi kebutuhan dasar, tapi memenuhi ego. Ya, teman-teman harus cari tahu sendiri apa pengeluaran teman-teman yang masuk kategori ego ini. Ya, saya kasih contoh di sinilah. Ada yang mungkin suka nyawer idolnya gitu ya lewat aplikasi seperti apalah live stream gitu ngasih donasi atau mungkin top up diamond FLBB, ganti HP baru ya keluar S25, 27, iPhone 17 harus ganti setiap tahun gitu kan. Hal-hal ini yang teman-teman perlu identifikasi sendiri, mana yang memenuhi kebutuhan dasar, mana yang memenuhi ego. Nah, seperti itu. Terus, kalau teman-teman baca berita, mungkin sering dengar nama orang ini, Robert Kiyosaki ya. Dia setiap kali masuk berita itu sering kali memprediksi market jatuh lah, market jatuh sampai orang mungkin kesel atau pusing. Tapi saya coba melihat bukunya, yang ini kan buku udah lama sebenarnya udah lebih dari 20 tahun lalu kalau nggak salah dia nulis ya. Ini kan ngajarin sebenarnya gimana dia itu berangkat benar-benar dari nol, terus sekarang jadi sukses gitu ya. Jadi sebenarnya kalau emang mau mencontoh orang yang dari nol jadi sukses, sebenarnya Robert Kiyosaki ini salah satu contohnya. Tapi ada beberapa permasalahan yang kamu tuh nggak bisa dari buku ini kamu terapin sekarang ya. Dulu dia itu ngajarin waktu buku itu ditulis, ambil opportunity atau kesempatan dalam krisis. Ketika terjadi market crash, orang-orang itu bubble housing crisis, itu dia punya cash, dia belilah aset-aset yang lagi turun harganya yang dia bilang lagi murah, ya, lalu dijual kembali ketika harga itu sudah naik. Sekarang gimana caranya mau melakukan seperti itu? Contoh nih, aku kasih contoh waktu pandemi COVID-19, kan saham Indonesia hancur berantakan banget ya kan. Saham turun, obligasi kita turun, dibuang sama asing gitu segala macam. Kalau orang yang punya cash, betul beli untung besar, ya kan. Tapi kan waktu pandemi COVID-19 kita aja banyak yang kehilangan pekerjaan. Perusahaan saya aja omsetnya turun 80%. Gimana caranya mengambil opportunity in crisis? Udah nggak nyambung lagi kan gitu. Terus dia ngajarinnya caranya beli rumah dari orang yang nggak bisa lunasin rumahnya, itu kan yang kejerat hutang gitu kan. Nah sekarang gimana caranya kita mau take over kredit macet kalau kita aja nggak punya modalnya, ya kan? Orang beli rumah semurah-murah berapa sih? 3 digit dong. Nggak ada kan rumah di 100 juta. Aku belum nemu sih, kecuali daerah mana mungkin ya, yang angker gitu. Sekarang rumah paling murah aja mungkin 180 juta, itu aja udah jauh kan. Dia ngajarin kalau misalnya ada orang yang macet, nyicil rumah, ambil, lalu jual ke orang lain. Gimana caranya kita punya modal seperti itu gitu kan? Nggak semua orang punya tabungan 3 digit. Sampai masuk berita kan, katanya populasi Indonesia yang punya rekening tabungan di atas 100 juta rupiah cuma 1% kurang kalau nggak salah angkanya ya. Nah jadi nggak relevan gitu kan. Terus sekarang aturan dia ajaran dia berubah lagi. Katanya properti udah nggak bisa dipercaya lagi.
invest di Bitcoin. Oke. Aku setengah setuju, setengah nggak setuju. Karena memang ada teman-teman aku yang kaya dari Bitcoin, tapi masalahnya kalau kamu baru ikutan main sekarang, ya udah nggak bisa boom kayak dulu lagi. Kalau dulu tuh bener-bener ada teman yang memang orang biasa aja sampai bisa beli rumah dari Bitcoin. Tapi kalau sekarang ya bisa make profit, tapi udah nggak sehebat itu lagi gitu kan. Jadi cara lama, cara bapak emak kita yang mungkin dulu works, itu juga sekarang udah nggak works teman-teman. Bingung kan? Makin susah nyari duit gitu loh. Ya, terus ada lagi nih, mungkin di sini ada yang pengikut ngecek ya, pengikut ngecek Dewa Kripto Indonesia ya. Kan dia bilang, jangan investasi sampai kamu dapat pemasukan 3 digit ya. Ini sebenarnya mirip yang disampaikan sama buku The Top 2%, di mana kita itu disuruh untuk investasi leher atas. Tahu ya investasi leher atas tuh kita mengembangkan diri, mengembangkan skill, mengembangkan pengetahuan, sampai to the point orang tuh rela bayar mahal buat kita. Jadi misalnya sekarang kamu tuh kerjanya, contoh ya cuma admin, lalu kamu punya uang lebih, kamu nggak masukin ke investasi, kamu malah belajar, belajar coding, programming, digital marketing, public speaking, sampai kamu tuh hebat banget dan penghasilan kamu 100 juta ke atas baru direkomendasikan untuk investasi karena katanya kalau penghasilan kamu belum 100 juta investasi kamu tuh hasilnya nggak akan berasa, which is kinda true karena memang aku punya banyak banget teman yang ketika aku ajarin investasi diketawain cuma dapatnya segini doang bro. Ya masalahnya gini, oke lah kamu mau investasi layar atas itu aku setuju, aku juga sampai sekarang investasi layar atas kan, aku belajar digital marketing lah, belajar sekarang belajar pasca sarjana di Swiss German University, aku juga terus investasi layar atas, tapi bukan berarti mengabaikan investasi 100%. Kenapa seperti itu? Karena menjadi the top 10% aja susah banget, apalagi menjadi top 2%, ya kan? Kalau semua orang di dunia ini mau jadi top 2%, lah lantas siapa yang mau di bawah di top 98%, sisanya siapa gitu kan? Ini menjadi persaingan yang semakin lama semakin berat juga gitu ya. Nah, ini kita nggak punya banyak waktu. Tadinya aku mau bikin tebak-tebakan, tapi aku at one point di tahun 2018 sampai 2021, aku pernah merasa di posisi top 2% ini ya. Kalau teman-teman yang follower lama baca blog aku mungkin tahu, aku itu dulu top 2% untuk konten kreator di P2P lending sebelum industrinya sekarang sudah sunset. Nah, ada risiko juga kan, udah susah-susah bangun posisi. Orang kalau dengar P2P lending ingat nama saya, industrinya tutup, ya balik lagi kayak nggak ada gunanya gitu. Jadi top 2% di industri yang sudah mati gitu kan. Jadi itu tidak semudah itu. Makanya pada akhirnya mau kita ngomong apapun, mau kita baca buku, mau dengar motivasi, mau dengar begini begitu, pada ujung-ujungnya mah ya nggak bisa mulai dari nol langsung jadi gede, nggak bisa juga ngambil opportunity in crisis, nggak bisa instan gitu kan. Nah terus kalau udah begini, solusinya apa dong? Oh gitu ya. Solusinya kita harus membangun namanya pilar penghasilan ya. Ini juga sekali lagi partially terinspirasi dari Kak Alexander Ruby ya, karena aku juga ikut webinar dia. Ini aku adaptasi dari materinya dia. Pada dasarnya kita kalau bisa sebisa mungkin ya, ini tulisankan satu persatu, bukan berarti kalian pulang dari webinar ini, harus punya lima-limanya langsung, bagaimana caranya? Tenang, satu-satu. Makanya kita akan jelasin, kita akan jabarin membangun 5 pilar penghasilan ini apa aja dan gimana. Nah, buat teman-teman yang sekarang posisinya udah bekerja ya, udah bekerja sebagai karyawan, yang paling kiri itu sebenarnya udah bisa terpenuhi ya. Sebelum teman-teman jadi pengusaha autopilot, semua dimulai dari karyawan. Harusnya seperti itu. Aku sih jujur jarang menemukan orang yang baru lulus langsung jadi pengusaha gitu ya. Mungkin kalau orang tuanya mau modalin mungkin bisa seperti itu. Tapi pada dasarnya it's okay. Teman-teman nggak mesti kayak, waduh gue masih karyawan nih, itu udah good start. Berarti teman-teman udah punya satu pilar penghasilan, bisnis yang paling kiri. Cuma tinggal nanti di-upgrade aja jadi usaha autopilot. Ada step by step-nya. Gitu ya. Usaha autopilot pada dasarnya itu ya bisnis yang kita tinggalin. Kita nggak usah kontrol, monitor 24 jam, itu tetap menghasilkan uang untuk kita. Gitu ya. Susah, ini susah banget. Aku sampai sekarang juga masih ikut mentoring, coaching, kelas untuk bisa membuat bisnis aku semuanya itu autopilot. Karena baru ada satu yang sukses jadi autopilot, itu pun aku menurut aku belum puas 100%. Tapi ini adalah goals, hampir aku bilang teman-teman boleh jadiin ini sebagai salah satu goal hidup ya. Karena kalau teman-teman udah sampai tahap ini, berarti teman-teman udah punya penghasilan rutin yang teman-teman bisa tinggal untuk liburan, untuk keluarga, untuk waktu. Jadi boleh dijadiin target hidup, tapi jangan sampai stres kayak, gila gue udah kepala 3 belum punya bisnis autopilot. It's very normal.
Banyakan orang butuh kepala 4 sampai kepala 5 itu baru bisnisnya full autopilot, dan bahkan sampai akhir hayatnya pun banyak pengusaha yang nggak berhasil mengkonversi bisnisnya jadi bisnis autopilot, terutama mereka yang bergerak di F&B. Hati-hati makanya F&B. Nah, anyway, oke, itu satu bisnis autopilot yang teman-teman kalau sekarang udah kerja anggap ini juga di situ ya, karena modal penghasilan utama tuh di situ. Kedua, produk skalabilitas. Ini yang mungkin teman-teman bingung, kayak kenapa kok ada jualan kelas? Udah emang kurang duit gitu ya. Nah, itu nanti aku akan bahas gitu. Teman-teman kenapa perlu nggak boleh puas dengan tingkat penghasilan yang sekarang gitu ya. Nah, produk skalabilitas ini nggak mesti jualan kelas. Mau teman-teman jualan e-book atau jualan apa lagi ya? Webinar atau jualan buku fisik atau jualan jasa konsultasi. Intinya, produk skalabilitas ini itu yang dibikin sekali, dijual berkali-kali. Ini yang menjadi tren konten kreator selama 3 tahun belakangan. Terutama kalau teman-teman main threads, itu mungkin lama-lama bosan. Karena di threads itu, konten kreator yang di-up itu semuanya yang jualan produk digital, kursus, webinar, dan sebagainya. Dan memang aku harus bilang, uh, it makes money, it works. Karena kamu benar-benar cuma bikin produk sekali, terus dia bisa dijual terus-terusan, which is kinda like passive income kan gitu. Nah, tapi ini yang akan kita bahas secara lebih mendetail di webinar ini di bagian 3 nanti. Gimana sih cara membuat produk skalabilitas gitu kan. Ketiga, side gig. Nah, side gig ini teman-teman harus bedain apa bedanya dengan produk skalabilitas. Kalau teman-teman bilang dapat uang dari endorse gitu ya, kayak aku di endorse Next, di endorse sama fintech lain, di bank siapa, aku nggak anggap itu produk skalabilitas karena itu on and off, nggak setiap hari aku di endorse, nggak setiap bulan aku mendapatkan penghasilan dari situ. Makanya kalau teman-teman di sini mungkin ada konten kreator juga suka nerima endorse, itu jangan puas dengan endorsean aja. Teman-teman harus bikin produk lain yang dalam kendali teman-teman. Karena endorse itu come and go. Itu kan bukan produk kita sendiri. Kita cuma menjalankan tugas. Saran aku, side gig itu, ya entah itu teman-teman mungkin ada yang content creator, ada yang live streamer gaming, ada yang cosplayer, ada yang apa ya penulis gitu, misal freelancer. Side gig ini anggap sebagai hiburan, ya. Jangan anggap sebagai pekerjaan utama. Makanya aku bikin di kanan bawah tuh, kan suka ada jokes ya di internet kalau apa pekerjaan yang kamu cintai, pekerjaan yang kamu pintar melakukannya, sama pekerjaan yang bayarannya bagus, itu biasa susah untuk dapat tiga-tiganya. Itu malah ada yang bikin jokes, pekerjaan gue tuh nggak tiga-tiganya, it doesn't pay well, gue nggak suka, apa, gue juga nggak good melakukannya. Itu jokes anak zaman sekarang. Katanya saking susah dapat pekerjaan kan, tadi di berita ada kan yang orang ngelamar jadi apa tukang goreng apa cireng gitu ya, itu aja sampai ngantri gitu kan, karena sesusah itu dapat pekerjaan. To the point orang bikin jokes ini. Nah, side gig ini menurut aku kategorinya adalah yang what you love and what you are good at gitu ya. Jadi jangan dipaksa menjadi main source of income. Meskipun kalau bisa, kamu berarti hebat banget kan. Misalnya kamu sukses jadi artis yang follower jutaan, di endorse tiap bulan, tiap minggu, tiap hari, mungkin bisa. Tapi untuk kita yang baru mulai, konten kreator kecil, aku nggak terlalu rekomend. Terlalu sulit untuk kita bersaing dengan pemain-pemain besarnya. Nah, ini aku kasih contoh, mungkin teman-teman yang gamer gitu ketawa ngeliat logo-logo ini gitu ya, mungkin tahu game-game yang aku mainin ini. Nah, dulu aku main 3 game gitu, minimal 3 game HP. Terus sekarang aku tuh cuma main 1 game, dan sisanya itu hiburan aku ya dengan membuat konten, dengan menerima endorse-endorsan, membuat konten, itu aku anggap sebagai hiburan aku. Jadi side gig itu aku bilang kalau teman-teman kekurangan waktu gitu ya, misal sibuk banget dengan pekerjaan, dengan kuliah, coba identifikasi hiburan apa yang teman-teman bisa potong, lalu gantikan dengan side gig ini. Tapi kata kuncinya adalah teman-teman harus enjoy melakukannya. Karena kalau teman-teman nggak enjoy melakukannya, ya teman-teman akan burn out. Ya akan dianggap ini beban ekstra, dianggap ini pekerjaan ekstra. Makanya coba cari gitu ya. Nanti aku akan ajarin juga di part 3 gimana menentukan segmen side gig yang cocok buat teman-teman. Harus jadi content creator kah, harus jadi penulis e-book kah? Itu akan ada apa ya kayak workflow-nya kayak framework-nya gitu. Aku akan jelasin nanti. Nah, kita udah sampai ketiga ya. Terus yang keempat, itu waktu investasi pasif. Aku perlu jelasin gini aja. Kita nggak bisa jelasin investasi dari A sampai Z ya, karena keterbatasan waktu bukan topik utama webinar ini. Pada dasarnya investasi itu kebagi dua, investasi pasif sama aktif. Kalau investasi pasif, teman-teman itu nggak boleh meluangkan terlalu banyak waktu di investasi ini.
Dalam arti dia harus diem doang menghasilkan uang ya. Kalau teman-teman trading kripto, trading saham, trading forex, itu kategorinya investasi aktif yang aku akan jelasin di slide 5. Kenapa harus dibedakan? Karena untuk bisa mencapai 5 pilar penghasilan ini, waktu teman-teman kan terbatas. Kalau semua waktu teman-teman masuk ke investasi eh, aktif, ya jadinya nggak balance gitu ya. Tetap harus ada investasi pasif yang nilainya nggak fluktuatif, yang modalnya itu terjaga untuk sebagai dana darurat ya. Ya, contoh-contohnya tuh apa aja? Ada deposito, ada reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap, ada obligasi. em, Kira-kira itulah 4 yang paling populer untuk investasi yang menurut aku tuh ditinggal aja bisa menghasilkan uang gitu ya. Nah, bukannya jualan, tapi memang ini slide aku bikin sendiri gitu ya, bukan ditambahin oleh tim Next. Tapi Next itu sponsor acara kita hari ini, itu merupakan salah satu investasi pasif yang pakainya itu paling gampang. Karena literally cuma kayak tabungan, cuma tinggal teman-teman isi uang aja, itu langsung menghasilkan bunga harian gitu ya. Dan ini jarang sekali. Mungkin di luar sana adalah kompetitornya Next yang menawarkan bunga lebih tinggi, tapi mereka biasanya ada periode kuncinya, misalnya 14 hari atau satu minggu. Lalu dia itu harus di bunganya itu cairnya di akhir periode. Which is kayak teman-teman mungkin yang baru pemula di dunia investasi bingung kan kadang-kadang uangnya perlu dipakai dulu atau mau nambah gitu ya. Nah, Next ini bisa jadi solusi karena uangnya itu sebenarnya bisa ditarik dan dipakai kapan aja. Transfer ke bank lain pun gratis, isi dari bank lain pun juga bisa pakai virtual account, dia gratis gak kena biaya. Jadi itu udah cara paling gampang. Aku bilang kalau teman-teman benar-benar buta investasi sama sekali, terus nanya harus mulai dari mana, ya salah satu opsi terbaiknya itu Next gitu ya. Opsi lainnya ya kita bisa ngobrol-ngobrol kapan-kapan lah, tapi butuh ilmu untuk ngajarinnya dulu gitu. Kayak reksadana tuh apa, cara pakainya gimana, belinya di mana. Ya paling gampang take action sekarang gitu ya. Jangan cuma kayak dengar Kodrian ya besok terus rebahan lagi nggak tahu mau ngapain. Nah, take action nomor satu mulai daftar Next dulu aja. Mumpung lagi ada promo juga lumayan lah gitu kan sambil dapat dapat uang gratis kan lumayan banget gitu. Oke, sekarang kita bahas investasi aktif ya. Mungkin tadi kalau teman-teman yang nggak punya background investasi bingung, masih bingung, apa sih bedanya investasi pasif sama aktif? Kalau investasi aktif, seperti yang tadi aku udah singgung, intinya teman-teman meluangkan waktu untuk ngelihat chart trading, untuk apa ya, untuk pasang posisi 5 menit sekali buka aplikasi untuk jual dan beli. Itu namanya menurut aku investasi aktif, karena teman-teman meluangkan waktu. Teman-teman kepikiran ke situ, teman-teman meluangkan waktu dan riset juga kan kadang-kadang ya sinyalnya di berapa, stop loss di mana, take profit di mana. Ini menurut aku udah kategori masuk investasi aktif. Bukan aku melarang, enggak, aku juga investasi aktif. Aku juga trading forex, trading crypto. Tapi nominalnya dibatasi, enggak semuanya all in ke situ doang gitu ya. Aku bahkan kalau teman-teman nggak percaya sama aku ya, aku terpaksa kan ngambil screenshot dari Leon Hartono gitu. Salah satu orang juga aku ikutin. Dia aja wawancara Will Goss, Will Goss ya, itu aja 95% dibilang franchise bangkrut. Franchise itu kan investasi aktif ya. Beberapa investasi aktif, beberapa investasi pasif. Tapi tadi aku juga ketemu namanya si Liana, influencer franchise di Indonesia, dia juga bilang kalau franchise yang full pasif yang kita cuma invest dana kita tinggal full autopilot, 70% tuh gagal. Nah, ini saya nggak tahu 95% itu bahkan ngerujuknya kemana. Berarti kan lebih ekstrim daripada yang Ciliana bilang. Intinya nih teman-teman, maksud aku ngasih screenshot ini terus ada gambar Mixway. Mixway ya sebenarnya namanya Mixway, tapi orang Indonesia suka ngomong Mixway. Mixway itu salah satu bentuk investasi aktif. Dia itu bukan franchise yang eh, teman-teman bisa beli lalu tinggal. Nggak, teman-teman harus kelola sendiri, cari cari karyawan sendiri, beli bahan sendiri, bahkan sampai nentuin restocknya mau berapa banyak. Tapi aku di sini bukan bilang Misway itu scam, enggak. Temen aku ada yang bisnis Misway, untung besar sampai buka banyak bank, tapi dia pengelolaannya susah. Jadi di sini aku masukin gambar Misway untuk menunjukkan dia itu salah satu bentuk investasi aktif yang teman-teman nggak bisa cuma naruh dana tinggal tidur. Nggak, teman-teman harus aktif mengelolanya supaya dia bisa sukses gitu. Jadi nggak seindah itu, franchise itu tidak seindah itu, gitu ya. Oke. Terus, nah untuk sum up, aku cuma mau ngasih 3 investment advice yang menurut aku paling penting ya. Sekali kita nggak bisa ngomongin investasi A sampai Z lengkap karena ini waktunya terbatas.
Tapi kalau ada 3 pelajaran investasi yang paling berharga dari hidup aku, yang udah bikin aku rugi sampai ratusan juta, yang bisa buat beli mobil, itu cuma 3. Satu, jangan FOMO. Kedua, pokoknya tiap bulan itu harus invest atau nabung sesuai jumlah yang aku keluarin untuk kebutuhan hidup. Ketiga, jangan kehilangan uang dari scam. Teman-teman ikutin 3 ini aja. Saya jamin teman-teman ya yang mungkin lebih muda dari aku, ketika udah sampai ke umur aku tuh jauh lebih sukses dalam berinvestasi daripada aku. Karena teman-teman udah dengar advice aku 3 yang paling penting dari kesalahan aku gitu ya. Ya kalau misalnya teman-teman mau belajar investasi lebih lanjut ya, mau mulai reksadana, saham dan lain-lain, itu teman-teman bisa chat aku lah. Kita bisa ngobrol di lain kesempatan atau di webinar aku yang lain gitu ya. Oke, sekarang aku coba sedikit menceritakan kalau aku sendiri membangun 5 pilar penghasilan itu seperti apa ya. Nah, di kiri itu semua bisnis B2B. B2B itu yang bisnis berhubungan sama perusahaan ya. Jadi perusahaan aku supply ke perusahaan lain. Yang di kanan itu bisa dibilang B2C, di mana itu jual produknya ke pelanggan akhir. Aku nggak bisa terlalu banggain yang kiri karena kebanyakan itu tidak dimulai dari aku sendiri ya. Ada campur tangan keluarga, ada modal dari keluarga, ada kenalan sana sini minta investment gitu ya. Tapi di sini bisa kelihatan bahwa dari 4 perusahaan B2B aku itu model perjalanannya beda-beda. Ada satu yang aku jadikan investasi aktif, yang aku memang aktif secara menjadi konsultan di perusahaan tersebut. Ada yang aku cuma nanam modal doang, bosnya itu orang lain ya. Ada yang kita nggak punya saham tapi jadi strategic partnership dalam arti kita bagi hasil, kita ngerjain proyek bareng bagi hasil, dan ada yang benar-benar full autopilot aku tinggal karena aku sudah punya tim di situ yang dia bisa menjalankan sendiri tanpa kehadiran aku. Jadi aku cuma tinggal lihat laporan keuangan audit doang, meeting sebulan sekali, seminggu sekali kalau diperlukan, itu perusahaannya tetap jalan, nggak kebakaran, maksudnya nggak kebakaran bakar duit gitu ya, tetap max profit. Nah, yang di kanan itu orang yang bisnis-bisnis aku baru rintis gitu ya. Dari online shop, Made Good Market, lalu Before 30 Academy yang tempat aku jualan kelas dan jualan webinar gitu ya. Terus akun Instagram aku bikin untuk endorse gitu ya. Dan terakhir ya portfolio investment aku di mana Next jadi salah satunya. Next itu tempat aku naruh dana darurat ya. Jadi semua gaji aku Next dulu. Oke, sebentar, dia ada delay. Nah, sekarang kita ke bagian terakhir ya, yang sorry, putus ya tadi. Iya nih Kak. Oke, udah aman Kak. Oke, sorry. Udah muncul lagi belum? Sudah muncul lagi. Ya, sebenarnya ada gangguan teman-teman di eh, Kak Adi Aku ini di nggak Andra. aman kayaknya suara kakak delay, tapi oke, coba aku lanjutin ya. Nah, sekarang kita sampai ke bagian paling akhirnya ya, yang memang gimana sih? Aku udah ngerti gitu ya maksudku Adrian. Sekarang aku mau mulai side hustle caranya gimana? Oke, jawab 5 pertanyaan di kiri ya. Jawab 5 pertanyaan di kiri, ambil foto ini, nanti materinya juga diupload sama Next, teman-teman bisa download. Lalu tulis jawabannya di sisi kanan. Di sisi kanan ini aku cuma bikin contoh penerapannya di kasusku ya. Kalau teman-teman tahu konten aku kan kebanyakan ngomongin soal miles dan kartu kredit. Nah, asal mulanya aku mulai seperti apa ya. Itu ada frameworknya ya. Pertama aku memang suka dunia keuangan. Dari tahun 2018 aku udah nulis blog tentang P2P lending dan investment gitu kan. Terus keahlian aku apa? What you are good at. Aku kebetulan merasa aku pinter ngomong dan pinter nulis. Oke, berarti saya cocok bikin konten. Entah dalam blog ataupun video, harusnya saya bisa. Terus opportunity. Lagi ada tren apa yang naik di pasaran. Saya lihat dunia emas dan kartu kredit sedang naik. Oke, saya coba masuk ke segmen tersebut. Ya, ada kendala nggak? Ada. Ilmu saya cetek kalau dibandingin sama sepuh-sepuh di situ. Ya, sepuh-sepuh di sana jauh lebih senior dari 2016 sudah main miles. Saya baru main miles di 2022, gitu kan. Jadi itu adalah kekurangan saya. Terus nyaman nggak?
ya ada kekhawatiran takut dijulitin, dibilang sok jago anak apa kemarin sore, saat takut dibilang ikut-ikutan atau gimana. Tentu ada kekhawatiran-kekhawatiran seperti itu waktu saya mulai bikin konten ya. Nah, jadi dari situ kita bisa bikin namanya semacam problem statement dan jawabannya. Oke. Nah, misalnya gini ya, saya mau bikin konten keuangan soal kartu kredit, tapi nggak jago-jago amat. Dan jadi solusinya, saya menjadi konten kreator pertama yang ngebahas soal kartu kredit dalam format meme. Ya, kalau teman-teman yang ngikutin konten saya tentu sadar bahwa siapa lagi yang bikin konten meme soal perbankan dan kartu kredit, cuma saya. Gitu ya. Nggak tahu kalau sekarang udah ada yang ngikutin, puji Tuhan berarti saya berhasil memulai tren. Gitu ya. Nah, dengan metode ini saya berusaha meminimalkan kekurangan saya dan memaksimalkan kelebihan saya. Nah, ini framework yang teman-teman bisa coba terapin kalau teman-teman mau jadi content creator ataupun digital marketer gitu ya. Saya nggak di sini nggak berlaku cuma untuk content creator. Teman-teman mau jadi digital marketer yang jualan buku ataupun jualan produk digital itu juga bisa. Nah, ini jadi nggak mesti content creator ya. Kalau misalnya teman-teman merasa keahliannya suka nulis, bikinlah ebook lalu dijual. Ya, saya kurang rekomen jual buku fisik karena terus terang sekarang trennya kan orang baca ebook ya. Meskipun uh, saya juga cita-citanya suatu hari sih mau nulis buku yang di print dijual di toko buku besar, saya juga pengen. Tapi untuk mulai sepertinya ebook dulu aja. Karena kan kalau misalnya mau sampai ke percetakan kan kita harus kenal publisher, harus cari editor, prosesnya lebih lama. Jadi kita mulai mimpi satu-satu lah. Mungkin mulai dari ebook dulu gitu ya. Kalau teman-teman sukanya ngomong kayak saya, bawel gitu ya, ekstrovert, sukanya ngebacotin orang, itu mungkin cocok bikin webinar, e-course, atau konten video, ya, bikin reels. Ya. Kalau teman-teman nggak merasa pinter ngomong, nggak merasa pinter nulis, ya bisa untuk desain visual, gitu ya. Bikin feed-feed yang cantik, review makanan dengan tulisan-tulisan pendek, itu bisa banget. Apalagi sekarang udah ada AI, ChatGPT, bisa bantu kita nulis. Sangat terbantu banget. Kalau cuma sukanya main game doang, itu teman-teman tahu sekarang joki game ya, joki game itu bisa dibayar jutaan setiap bulan gitu ya. Karena saya tahu, saya bukan sok tahu, saya tahu karena saya sendiri pernah minta joki ke orang untuk ngurusin akun saya, mau Mobile Legend minta naikin ke Mythic gitu ya, atau ngurusin akun Genshin Impact daily daily quest-nya itu dikerjain, itu bayarannya per bulan ratusan ribu mendekati jutaan. Jadi ada marketnya sebenarnya, bukan berarti itu pekerjaan yang moyung gitu ya. Makanya kalau teman-teman memang hobinya main game, saya nggak pintar ngomong, saya nggak pintar nulis, saya nggak bisa bikin konten visual, tapi saya suka main game, itu juga bisa jadi duit sebenarnya gitu. Selalu ada jalan gitu. Kalau memang kreatif mengidentifikasi masalah dan opportunity-nya, ya. Bahkan kalau cuma sukanya rebahan, ya, cuma megang HP di ranjang, sekarang banyak banget lowongan buat admin media sosial sama online shop. Even kantor saya aja nyari gitu ya. Waktu itu sekarang sih udah terpenuhi posisinya. Itu benar-benar work from home, yang penting cuma punya HP sama internet, bisa kerja ya. Nah, itu kan dari segi skill, teman-teman bisa mengidentifikasi sendiri teman-teman jagonya di mana. Tapi yang repot sebenarnya itu adalah minat teman-teman. Setelah teman-teman tahu jagonya di mana, teman-teman tuh harus memilih segmen minat teman-teman itu mau bikin konten atau produk di bidang apa. Ya kan? Karena skill itu bisa dilatih. Public speaking bisa dilatih. Ada kelas public speakingnya Mary Riana lah. Bikin konten itu jelas-jelas bisa dilatih ya. Kelasnya banyak banget. Gratis di YouTube lah, di Udemy lah. Kita cuma tinggal belajar sehari udah bisa bikin konten. Ya, video edit juga ya sekarang banyak template lah, CapCut dan editing software segala macam. Tapi kalau interest, minat, ya saya nggak bisa lah teman-teman maksa teman-teman suka apa digital marketing dalam satu hari atau suka menjahit dalam satu malam, ya itu kan balik ke minat dan interest teman-teman sukanya apa gitu kan ya. Jadi kalau teman-teman udah tahu interestnya apa dan skillnya yang jago itu apa, teman-teman bisa sebenarnya langsung mulai mengidentifikasi mau bikin kombinasi apa. Contoh kalau misalnya teman-teman sukanya tentang aku kasih contoh ya, misal ada Devon Devon Wira siapa ya, teman aku juga,
Dia suka anime dan dia merasa dia itu jago tentang produktivitas. Dia bikin akun Instagram ngajarin tentang nilai-nilai produktivitas dari anime. Ya, ada juga orang yang bikin kelas produktivitas berdasarkan syariat Islam, gitu ya. Jadi berdasarkan lifestyle syariah. Gitu. Ada juga orang bikin ngajarin jahit, jahit apa yang bikin keriting itu khusus untuk baju-baju anime. Nah, jadi di situ teman-teman harus bikin kombinasi sendiri yang pas di mana. Tapi yang penting teman-teman jangan apa ya, belum mulai udah merasa banyak halangan ya gitu ya. Kalau misalnya dibilang nggak punya modal, itu kita sekarang udah punya banyak namanya program affiliate dan referral gitu ya. Saya di tahun 2019 itu boleh cari beritanya ya, Adrian Syaril 2 miliar kalau nggak salah kata kuncinya seperti itu. Saya itu berhasil menjadi affiliate untuk suatu produk investasi itu sampai dana orang masuk ke situ 2 miliar dan saya dapat 0,5% dari dana yang masuk tersebut. Itu tanpa benar-benar modal rebahan doang, cuma modal referensiin orang, bikin review, uh, bikin recommendation. Jadi itu salah satu jalan yang dulu nggak ada, zamannya Robert Kiyosaki nggak ada, zaman sekarang ada. Yang penting kita punya internet dan HP gitu ya. Kalau nggak pede ngomong depan kamera, sekarang 70% orang konten kreator maupun affiliate itu juga nggak nunjukin muka. Mereka cuma pakai stock footage yang di-download secara gratis, ditambahin teks, terus suaranya pun kan pakai text to speech yang kamu ketik, halo nama saya Adrian, terus dia tiba-tiba ngomong, halo nama saya Adrian, dan itu udah natural banget sekarang. Jadi nggak masalah juga nggak nunjukin muka depan kamera. Ngedit video nggak, misalnya kan ngedit video agak berat ya, butuh HP yang lumayan lumayan kencang atau laptop yang lumayan kencang. Sekarang bisa pakai template di Instagram, di CapCut gitu ya, atau bahkan video-video singkat yang nggak diedit sama sekali itu juga bisa menjadi konten yang up, yang viral gitu ya. Kendalanya mungkin kalau teman-teman itu mungkin bekerja lalu pulangnya itu malam, nggak sempet ngapa-ngapain lagi, belum lagi ngurusin keluarga. Nah, ini yang mungkin agak sulit dan saya juga nggak bisa advice harus bagaimana. Tapi yang jelas gini, saya berani cerita di tahun 2002 sampai 2023, hidup saya lumayan berantakan. Saya lumayan burnout karena waktu itu ngurus bisnis restoran dan bisnis restoran itu ternyata makan waktu cukup banyak gitu ya. Saya take action, saya akhirnya ngambil kelas produktivitas, saya ngambil mentor yang ngajarin saya tentang ngebenahin hidup gitu ya. Sehingga saya itu bisa achieve more in less time gitu ya. Diajarin cara konsentrasi, cara nyusun schedule supaya nggak berantakan. And it works. And it works, makanya saya sekarang bisa tetap main game, bisa tetap jalanin hobi, waktu untuk keluarga ada, pekerjaan juga jalan, malah nambah pekerjaannya. Jadi kalau memang teman-teman di posisi yang sama seperti saya waktu itu, yang hidupnya tuh merasa nggak cukup 24 jam, itu mungkin perlu pertimbangin ngambil kelas produktivitas. Tapi saya sendiri nggak bisa ngajarin soal itu. Itu bukan kompetensi saya ya. Makanya tadi balik lagi kan, kompetensinya apa? Saya keuangan, bukan produktivitas. Cari konten kreator lain yang memang pinter dalam hal produktivitas. Dan cari interest teman-teman itu bisa di bidang apa. Ya. Ini saya mau kasih tips gitu ya. Kalau teman-teman mau mulai jadi konten kreator ataupun bikin produk sendiri ya, jualan online, teman-teman punya dua pilihan, mau pakai nama sendiri atau bikin brand gitu ya. Kalau teman-teman pakai nama sendiri, itu sebenarnya menurut saya keunggulannya lebih gampang untuk connect ke audiens karena teman-teman dilihat sebagai seorang manusia, mukanya kelihatan ada namanya ya. Tapi kalau misalnya suatu hari nanti udah gede ini brand, itu nggak bisa diwarisin dengan mudah ke orang lain ya kan, misalnya nama Adrian Syaril gitu. Masa yang ngelanjutin orang yang namanya bukan Adrian Syaril kan nggak bisa lah seperti itu. Makanya ada opsi lain yaitu memang teman-teman bikin nama yang sifatnya itu komunitas atau komersil. Sehingga suatu hari nanti kalau itu usaha teman-teman berhasil menjadi besar, ya itu bisa diwarisin, ya. Kayak misalnya Leon Hartono kan bikin The Overpost gitu ya. Sandro Ruby bikin apa 30 Days of Lunch ya kalau nggak salah, 30 Days of Lunch podcast gitu. Jadi Kobusher bikin Close the Door. Itu kan Close the Door hostnya sekarang bukan dia doang. Gitu. Nah, jadi uh, teman-teman pertimbangin sendiri lebih cocok yang mana gitu. Yang jelas kalau saya sih sekarang lagi coba bikin dua-duanya. Sekarang memang akunnya cuma ada satu kan, Adrian Syaril. Tapi nanti ke depannya kalau udah berhasil scale up, udah punya tim, itu akan saya uh,
fokusin ke yang nama komersial juga supaya nanti isinya nggak cuma saya doang, ada mentor-mentor lain, ada konten kreator lain yang tergabung di Before 30 Academy. Nah, itu yang jadi pertimbangan teman-teman. Terus kalau kita ngomongin jualan produk kan bisa jual produk sendiri atau jual produk orang lain ya. Kalau kita jual produk orang lain tuh maksudnya kayak affiliate yang tadi saya ceritain. Entah itu affiliate produk digital seperti ebook, seminar, ataupun tadi yang saya bilang jualan produk investment orang. Misalnya teman-teman di Next kan juga ada program referral, itu kan juga sebenarnya teman-teman bisa rekomendasiin untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Nah, kalau jual produk orang lain itu sebenarnya cocok buat yang memang nggak punya modal dan nggak punya waktu untuk bikin produk sendiri, ya. Dan aku rasa zaman sekarang nggak perlu malu gitu kayak ini produk orang lain gue jualin. Ya faktanya banyak orang loh yang penghasilannya itu berhasil jadi 3 digit itu cuma modal dari jualin produk orang doang. Dan kalau saya riset, karena kan saya juga buka online shop ya, saya juga buka data affiliate, itu yang laku itu memang barang-barang yang kadang-kadang di luar nurul gitu ya. Kayak seblak, terus dompet lucu-lucuan, balon, stiker. Tahu nggak sih stiker, literally stiker yang buat ditempel di buku. Itu tuh penghasilan affiliate-nya luar biasa besar. Jadi please kayak sekarang teman-teman bener deh pilih aja sukanya apa gitu ya teman-teman, sukanya mainan, oke afiliatin mainan. Aku kan misalnya influencer kartu kredit ya, apa konten kreator kartu kredit, oke aku bikin affiliate link buat dompet gitu. Terus teman-teman sukanya membaca, afiliatin lah buku yang teman-teman baca, suruh beli di toko toko buku favorit teman-teman gitu ya. Jadi the potential is limitless, cuma terperkara teman-teman sukanya apa dan jagonya bikin konten seperti apa. Nah itu kalau jual produk orang lain. Kalau jual produk sendiri, ya ini mungkin kalau misalnya punya modal lebih dan waktu lebih dari produk orang lain bisa bikin produk sendiri ya. Itu yang aku lakukan juga di toko online aku. Kita sebelumnya itu kan Made Good Market, boleh di Google sendiri ya. Kita sebelum itu cuma jualin produk orang lain jadi reseller. Sekarang kita coba bikin produk sendiri ya. Tentunya keuntungan lebih besar, lebih berasa ada prestasi kalau berhasil mencapai nilai tertentu, tapi ya itu butuh darah dan air mata lah untuk kita sampai ke tahap tersebut karena nggak segampang itu bikin produk sendiri. Nah, karena ya ini apa yang saya bilang ya ada trial and error yang perlu dilaluin gitu ya. Dan untuk jual produk sendiri itu sebenarnya kan kalau yang tadi saya sempat sampaikan ya untuk kita ngelatih skill produktivitas media sosial jualan itu mungkin hitungan minggu atau hitungan bulan atau minggu teman-teman bisa belajar secara cepat gitu ya dari online online course. Tapi teman-teman nggak bisa menciptakan market begitu aja terus menciptakan ilmu yang mau diajarkan misalnya kayak saya gitu ya, saya kan jualannya webinar dan kelas gitu ya. Teman-teman nggak mungkin dong dalam satu malam tiba-tiba kayak oh ya udah gue mau ngajarin tentang merangkai bunga padahal teman-teman nggak pernah merangkai bunga sama sekali. Jadi ini harus dimulai dari interest dulu, baru sisanya itu teman-teman latih hard skill yang bisa mendukung jualan skill teman-teman yang mau diajarin itu. Misalnya tadi kan, oke mau ngajarin tentang merangkai bunga. Merangkai bunganya udah bisa, udah jago. Tapi nggak tahu nih cara bikin kelas gimana, cara ngejual kelas gimana. Nah, berarti teman-teman harus harus ikutan kelas digital marketing, harus ikutan kelas editing video supaya bisa ngerekam video-videonya. Kira-kira seperti itu untuk gap analisisnya. Nah, kayak aku sendiri, aku juga sekarang juga aktif sekali menjalin kerjasama dengan para afiliator dan orang-orang yang menjual produk sebagai sidekick ini ya. Jadi produk-produk aku itu bisa dijual dengan margin sampai dengan 27%. Nah, itu kalau teman-teman ada yang tertarik, memang mungkin konten kreator makanan atau konten kreator vegan gitu ya, itu bisa juga kita menjalin kerjasama untuk teman-teman jualin produk aku. Itu salah satu bentuk ini aku aja supaya aku nggak cuma ngomong doang lah gitu, kayak cuma ngajarin doang terus nggak ada prakteknya. Ya, faktanya kita sudah praktek dan affiliate kita juga salesnya udah sampai 3 digit per bulannya. Jadi memang bisnis affiliate, bisnis digital produk dan bisnis referral ini merupakan suatu ekosistem yang saling menguntungkan orang lain. Gitu ya. Makanya Next juga bikin program referral. Kalau teman-teman daftar sekarang juga ada hadiah tambahan. Karena ini memang kegiatan pemasaran yang efektif dan menguntungkan untuk semua orang. Teman-teman dapat penghasilan ekstra, kita juga marketing budgetnya itu tidak seboros daripada masang billboard di jalanan gitu. Jauh lebih efektif kita menggandeng konten kreator dan para digital marketer. Nah, kira-kira itu aja yang bisa aku bahas. Sorry kalau misalnya apa ya merasa terlalu buru-buru, singkat atau kurang mendalam karena kita memang ada keterbatasan waktu 2 jam doang. Tapi kedepannya aku memang akan lebih fokus
membuat materi serupa seperti yang kita bahas hari ini di konten Instagram aku maupun kelas-kelas yang aku ajarin. Karena memang menurut aku ini jalan keluar kita terutama Gen Z dan milenial yang sekarang itu dicekek oleh banyak kesulitan sana sini gitu ya. Kenaikan harga pokok, kesulitan beli rumah, persaingan semakin ketat, cari kerja semakin susah. Ya, aku bukannya gimana-gimana gitu ya, aku bukannya menyalahkan keadaan, tapi aku menyimpulkan memang kita dengan membangun pilar penghasilan tadi itu adalah jalan keluarnya. Dan kalau investasi aktif pasif kan oke lah, silahkan mulai kapan aja. Pekerjaan sekarang kalau udah punya bagus, nah yang keempat yang aku harapkan teman-teman bisa mulai, ya dengan mencari side hustle itu. Entah itu teman-teman jadi content creator, teman-teman jadi instruktur di kelas-kelas online, teman-teman menjadi freelance untuk jualan insurance, jualan rumah, itu juga buat aku jangan lihat itu sebagai sesuatu yang negatif ya, karena itu sebenarnya sesuatu yang hebat. Aku ada tetangga yang dia tuh single parent menghidupi dua anaknya sampai bisa kuliah ke luar negeri cuma dari bisnis insurance. Aku sendiri nggak jualan insurance, but pilihlah apa yang kamu memang suka gitu ya. What works for you, do it gitu. Nah, sekian yang aku bisa sampaikan. Kita pas berhenti di jam 8 malam. Thank you banget buat semua yang udah dengerin dan thank you juga buat Next udah memberikan kesempatan untuk webinar hari ini. Thank you Kak Adrian. Wah ini materinya seru banget jujur. Apalagi tadi kita berangkatnya dari sebenarnya ya, jangan menyia-nyiakan waktu. Kalau bisa ya terus cari kesempatan, jangan berpuas diri kalau udah punya eh, gaji dan lain-lain. Terus juga tadi ada diajarin bahwa ada 5 pilar keuangan. Ya dan semuanya yang aku suka dari Kak Adrian adalah nggak cuma maksudnya nggak cuma materinya doang ngajarin tentang 5, tapi semuanya dilakuin ya. Tadi ada punya penghasilan, juga punya investasi aktif, investasi pasifnya juga ada, terus juga bikin scalable product dan lain-lain. Ini jujur eh, itu sangat sangat seru. Dan mungkin eh, nanti kalau ada teman-teman yang pengen tahu lebih lanjut ya dari masing-masing pilar, atau mungkin tadi mau nanya tentang kelas Kak Adrian, atau misal mau nanya tentang gimana cara mulai konten dan sebagainya, boleh banget nih sekarang kita ada waktu kira-kira setengah jam teman-teman, eh, 40 menit ya buat teman-teman bertanya. Oke. Ini aku coba buka di Q&A tapi ternyata kayaknya belum ada yang bertanya. Jadi kita mungkin lebih interaktif aja ya. Kalau ada yang mau bertanya boleh banget nih raise hand ya. Bisa raise hand teman-teman. Bisa langsung nanya dan interaksi sama Kak Adrian. Atau mau curhat juga Kak Adrian kayaknya bisa ya. Oke, boleh teman-teman. Iya, silakan. Oke, sebenarnya ini Kak ada yang nanya di kolom chat Kak. Untuk jual ebook eh, itu kira-kira kunci kesuksesannya apa Kak? Oke. Interesting question ya. E-book itu jujur sekarang itu memang agak susah. Kenapa agak susah? Karena orang zaman sekarang lebih suka nonton video singkat, nonton video singkat atau nonton eh, course yang itu isinya banyak banyak video gitu ya. Orang minat membaca makin turun, yang aku cukup sayangkan juga karena aku sebenarnya kan backgroundnya penulis, mulainya aku dari blog gitu. Jadi aku tuh lebih nyaman nulis sebenarnya daripada ngomong. Kalau ngomong tuh aku harus edit video dan sebagainya, which is makan waktu lebih banyak. Aku lebih suka kalau dapat endorsan tuh sebenarnya tulisan. Cuma ebook dia masih punya bagusnya gini, banyak hal itu yang kompleks, yang sulit disampaikan dalam video singkat ya. Misalnya yang kayak orang misalnya nanya ke aku, cara ngitung korelasi bunga obligasi dengan inflasi gimana? Contoh gitu ya, jangan gak usah dipahamin gimana-gimana. Tapi itu kan susah untuk dijelaskan dalam video singkat yang maksimal itu cuma 1,5 menit. Nah, itu lebih cocok disampaikan dalam bentuk tulisan. Jadi, kalau ditanya kunci ebook mau dijual sebagai digital produk, kunci suksesnya apa? Aku bilang dia value-nya itu harus lebih kompleks dan lebih mendetail daripada video singkat. Jadi, berikan materi yang kompleks yang nggak bisa dibikin dalam format video ya. Misalnya apa ya? Contoh ya, misalnya kalau misalnya di dunia investment
Itu kita bikin rumus-rumus atau framework yang tadi aku kasih contoh di slideshow, framework yang itu lebih nikmat, lebih bagus dinikmatin dalam format bacaan gitu ya. Tapi tentu banyak faktor-faktor lainnya. Contoh ya, misalnya kalau kita ngomong copywriting, itu kan kita ada karakter tone. Misalnya saya kalau di internet itu di profil Instagram saya mungkin kan teman-teman tahu saya itu personanya agak lucu, meme itu kan. Mungkin kaget juga nih kalau dengar webinar kok kayaknya serius banget karena memang persona saya di dunia nyata dengan di internet beda. Nah, penulis yang bagus itu juga harus menentukan persona tulisan dia. Mau dibaca sebagai apa? Apakah mau dibaca sebagai tulisan yang serius, yang banyak bercandanya atau casual? Nah, ini yang menyebabkan adanya hubungan apa ya? Saya ngomongnya emotional attachment antara si pembaca dengan si penulis. Seolah-olah itu buku berbicara dua arah dengan si pembacanya. Jangan jangan banget ya pakai AI untuk nulis ebook karena saya jamin itu nggak akan ada emotional attachment sama sekali. Satu kekurangan AI yang saya bilang penulis itu sebenarnya masih cukup aman dari AI. Ya karena faktor tersebut. AI itu nulis formal seadanya tanpa adanya karakteristik-karakteristik persona yang harus dibangun oleh penulis ini gitu. Jadi untuk merangkum supaya jawabannya nggak terlalu ngejelimet ya sebenarnya dua. Gitu. Bikin value di ebook tersebut yang sulit ada di video singkat. Kedua, bangun persona itu yang membuat buku itu bisa menggambarkan kamu tuh orangnya seperti apa gitu. Jadi put your human character in the book gitu. Kira-kira seperti itu, Kak Dava. Thank you Kak Adrian. Oke, mungkin kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Eh, ada rekomendasi platform untuk menjual produk digital? Ya, itu udah dijawab sama Kak Rejul sih. Aku juga pakainya Mayar sih. Tapi selain Mayar ada opsi lain itu namanya link ya, lynk.id gitu ya. Tapi yang paling populer sih memang Mayar kalau untuk jual produk digital gitu ya. Oke, ini ada pertanyaan menarik nih Kak. Sebenarnya mending bangun personal branding dulu atau produk atau bisnis branding dulu? Sebentar. Ini ini interesting banget karena ini selalu ya tiap kali kita ngomong di kita ikutan saya ikutan coaching, ikutan webinar, ikutan event apa-apa, ini selalu jadi pertanyaan ayam atau telur ya kan seperti teman-teman ditanya ayam sama telur datangnya duluan mana, selalu juga ditanya a good branding first atau a good product first dan jawabannya itu usually selalu sama, yaitu harus dua-duanya. Jadi Kak Rajo gini, kalau saran saya, kalau emang cuma satu-satu, we have to choose first ya. Kita harus pilih satu dulu. Saya tim yang voting bikin produk branding dulu. Produk branding dulu baru personal branding ya. Kenapa seperti itu? Kalau produk kita jelek, personal branding kita bagus. Saya ngomong kasarnya jualan mimpi, jualan ludah ya. Bisa aja seorang saya gitu misalnya saya jual produk investasi bodong ya. Terus orang percaya, terus orang ikutan, terus ternyata scam, orang kehilangan uang. Reputasi saya rusak kan. The next time saya mau promosiin produk lain, orang akan bilang, ini kan si Adrian dulu promosiinnya investasi bodong, lu kok percaya sama dia? Otomatis personal branding kita rusak. Jadi kalau saya bilang produk dulu, produk bagus, branding jelek, seenggaknya meskipun yang beli sedikit, sedikit orang ini puas dengan produk tersebut. Kalau produknya jelek, personal brandingnya bagus, yang beli banyak, yang puas gak ada. Which is sama aja bohong gitu kan. Nah, itu semoga menjawab pertanyaannya Kak Rejul. I see. Jadi eh maksudnya kita juga perlu nih mengatur resiko lah ya kayak di mana antara personal dan juga produk itu harus dua-duanya eh, bisa memenuhi ekspektasi. Jadi ya mungkin yang paling less resiko kalau produk duluan karena kita udah kayak agak melepaskan attach personal kita dari produk tersebut. Oke, mungkin ini ada pertanyaan lagi nih Kak. Eh, gimana sih Kak cara biar nggak malu buat jadi content creator? Cara nggak malu supaya jadi
Aku nggak ngerti nih malunya, malu kenapa? Karena malunya banyak. Ada malu yang malu sama muka sendiri, ada yang malu sama dia nggak mampu takut depan kamera, gelagapan gitu ya. Um, which is normal. Makanya kebanyakan konten kreator itu juga sampai sekarang banyak ya konten kreator hebat. Contohnya si Jonathan Ombotak, lalu si siapa lagi ya? Ada satu teman aku lupa lagi. Banyak banget konten kreator itu yang sampai sekarang formatnya itu nggak nunjukin muka dan it still works, follower tetap nambah, kontennya tetap bagus. Jadi kembali seperti yang tadi slide aku bilang ya, kamu cari tahu kamu kelebihannya di mana, kekurangan di mana. Kalau kamu merasa pinter ngomong tapi malu nunjukin muka, then it's okay, rekam aja suara pakai B-roll. B-roll itu stok video ya, video kayak kamu tahu nggak sih suka lihat Instagram yang cuma gambar padang rumput terus ada tulisannya kayak ini tips untuk berinvestasi terus ada suaranya. Nah, itu bisa juga dengan format seperti itu. Harus dicari tahu dulu pemalunya ini seperti apa. Nah, itu dibalas Kak Kandra juga. Kira-kira begitu sih jawaban aku. Sip. Thank you, Kak Dian. By the way, teman-teman, aku mau ngingetin lagi, teman-teman bisa banget nih share keseruan webinar kali ini dan juga upload ke sosial media ya. Dan tag app.underscore snacks dan Kak Adrian Syaril. Nanti buat 3 orang yang beruntung bakalan dapat 100.000 saldo next ya. Jadi, wah lumayan banget nih. Oke, next. Ini Kak ada pertanyaan yang seru lagi. Tadi Kak Adrian ngebahas tentang Gen Z. Terus ada yang nanya, sebenarnya ada nggak Kak pekerjaan atau bisnis yang cocok buat Gen Z? Iya, kalau mau jawab yang versi lucunya sih maksudnya sekarang dapat dapat pekerjaan aja udah boleh bersyukur sih kalau kalau ngelihat berita kan sulit mencari berita gitu ya. Tapi ini pertanyaan nggak bisa dijawab begitu aja. Ini kan Kak Septianto bilang ya, menurut gua affiliate dan jualan template itu benar. Tapi aku bilang harus Kak Rifai cari sendiri. Interestnya ini apa? Kalau Kak Rifai tidak suka apa ya, tidak jualan template itu kan nggak semua orang pinter untuk membuat template ya. Kalau affiliate nggak semua orang mungkin pintar membuat konten. Kak Rifai ini interestnya di industri apa, di produk apa, kemampuannya itu sukanya ngapain, itu harus dikawinin, gitu kan? Karena gimana ya, yang tadi aku bilang, skill itu sebenarnya kan bisa dilatih. Public speaking, media sosial, digital marketing, itu bisa dilatih. Tapi kalau interest kan, aku nggak bisa dong paksa Karifai. Karifai harus suka tentang dunia keuangan ya besok untuk bikin konten. Wah, itu akan sangat painful banget gitu. Bahkan aku waktu ngambil coaching sama Vicky Wong Cici Konten, itu hal pertama yang dia tanyain adalah, Kak Adrian suka nggak sebenarnya dengan konten-konten yang Kak Adrian bahas ini tentang keuangan? Aku bilang suka. Oke, itu udah satu masalah lewat. Banyak affiliate ya, banyak affiliate di luar sana itu terpaksa bikin konten yang nggak sesuai minat mereka karena udah nggak ada jalan lain gitu. Maksudnya gini, mereka benar-benar butuh makan, butuh penghasilan, mereka cek aja produk apa yang memberikan komisi paling besar, itu yang mereka jualin. Nah, itu udah sampai tahap di mana ya fight or die kan, we have no choice gitu. Nah, tapi kalau misalnya emang masih punya pilihan ya pilihnya yang sesuai interest lah supaya lebih enjoy melakukannya gitu Thank you, Kak Adrian. ya. Ada lagi pertanyaan yang mau dijawab? Oke, coba ya kita. Gimana cara ngilangin jiwa yang monoton, Kak? Bosan sama kerjaan tiap hari depan laptop terus. Nah, oke, aku rasa 5 pilar penghasilan yang aku ajarin di slide hari ini itu bisa menjadi jawabannya ya. Jadi oke, kan monoton besar tiap hari di depan laptop terus, aku harap sini di depan laptopnya kerja ya, bukan cuma nonton Netflix gitu. Tapi mencari interest baru yang menghasilkan uang itu biasanya menjadi sesuatu yang mendorong. Karena kan gini, menambahkan hobi baru, kalau ngabisin duit kan kita kayak agak gimana ya? Contoh nih, teman-teman tertarik untuk belajar memanah. Oke, bener-bener tertarik memanah nggak? Kenapa tertarik memanah? Gitu kan? Ada yang misalnya karena uh, suka ngelihat Green Arrow atau ngelihat Hawkeye di TV terus pengen belajar memanah. Oke, motivasinya karena penasaran nonton TV. Ada yang motivasinya berdasarkan agama kan, karena itu kan sesuai sunnahnya Rasul untuk belajar memanah. Oke, berarti motivasinya menjadi pribadi agama yang lebih baik lagi. Ada juga mungkin yang motivasinya itu mau buat nyari duit tambahan. Misalnya dia mau bikin konten tentang memanah.
kalau ada motivasi duitnya itu kan lebih semangat untuk kita menambahkan hobi. Kalau misalnya kita cuma mau buat show off, flexing atau mau buat cari tahu dong how I gimana nembaknya, itu kan kayak oh ya udah habis gue coba selesai gitu kan. Jadi cari sesuatu yang baru tapi yang menghasilkan untuk kita gitu ya. Skill digital marketing, skill edit video, skill edit foto, skill fotografi itu mungkin menjadi meskipun mungkin Kak Akik ngedengarnya kayak aduh bosan kayak gini. Nah, motivasinya eh, kaitkan otaknya itu asosiasi dengan ekstra uang tambahan gitu kan. Oh, kalau gue belajar digital marketer, gue bisa dapat uang lebih besar lagi. Oh, kalau gue belajar fotografi, gue bisa foto produk dagangan lebih bagus lagi tanpa harus bayar orang. Jadi kalau saya sih triknya seperti itu gitu. Sip, thank you Kak. By the way, ini ada pertanyaan dari Q&A nih Kak, dari Kak Hmm? Ivan. Eh, Nanya, Kak Adrian, boleh tahu nggak toko online-nya sudah mulai dari tahun berapa? Dan mulai jualan produk apa sendiri di tokonya? Karena Kak Ivan ini juga seller online dan susah banget nih ngejual produk sendiri. Karena jarang ada orang tertarik. Oke. Ya. Toko online saya surprisingly kalau teman-teman tahu itu dimulai tahun 2020, jadi belum lama jalan langsung kehajar sama pandemi ya. Tapi justru eh, ya ada faktor hokinya juga bahwa toko online-nya itu kita bergerak di segmen produk kesehatan ya. Jadi vitamin, terus produk-produk bebas gula, produk-produk alternatif seperti susu bebas laktos, susu alternatif yang berbasis tanaman. Jadi waktu pandemi sebenarnya kita melaluinya dengan tidak terlalu dengan susah payah karena pandemi itu kan volume sales online meningkat, orang-orang nggak boleh keluar rumah, lalu kesadaran kesehatan meningkat. Jadi waktu itu saya sebenarnya cukup apa ya, bisa dibilang industri yang cukup diuntungkan oleh pandemi gitu. Nah, terus untuk menjawab pertanyaan keduanya, kapan mulai menjual produk sendiri tokonya? Kita mulai di tahun 2022 persis ketika udah selesai, udah new normal gitu ya. Itu kita mulai develop produk sendiri gitu ya. Terus untuk jawab pertanyaan ketiganya, saya juga seller online dan susah sekali jual produk sendiri karena jarang calon pembeli yang tertarik. Nah, ini ya tentu saya nggak bisa advice di sini karena kita harus ngobrol gitu ya. Bapak jual bikin produk apa, apakah brandingnya udah benar, apakah segmentasinya udah benar, harganya gimana, ya itu kita harus ngobrol lebih lanjut lah. Kalau misalnya saya memang bisa bantu kasih masukan, saya akan dengan senang hati kasih masukan. Tapi informasinya kurang kurang lengkap untuk saya bahas di sini gitu. I see. Thank you Kak. Ini ada pertanyaan dari Kak Andi nih, menarik juga tentang Gen Z juga. Gimana caranya konsisten dan exciting menjalankan bisnis sampingan? Karena biasanya kalau Gen Z itu bosenan. Nah, makanya sebenarnya ini udah dibahas juga tadi ya di apa di slide aku yang soal interest ya. Jangan kita itu eh, menjual sesuatu yang kita tidak suka gitu ya. Karena itu akan jadi beban buat kita. Ingat, tadi kan saya bilang, kalau side gig yang sifatnya itu tidak pasti, entah itu kita dikomis orang untuk kerjaan sesuatu, misalnya kita dikomis jahit, atau kita itu menjadi konsultan, atau kita itu kerja freelance design, ya itu harus yang kita jago melakukannya dan kita senang. Jadi itu dianggapnya refreshing tiap kali kamu di endorse, di komis, kamu senang, semangat. Itu satu. Kedua, kalau mau kita ngomongin yang side hustle, yang sifatnya itu produk skalabilitas, ya kamu sekali lagi yang udah aku jelasin berkali-kali ya dari Q&A ini juga, mulai dari kamu interest apa dulu deh. Eh, aku coba kasih contoh lebih banyak ya, karena aku lihat teman-teman di sini mungkin ada yang masih bingung. Kelihatan dari Q&A-nya itu menanyakan hal yang sama. Contoh, kamu suka kucing. Oke, kamu suka kucing, kamu punya dua kucing di rumah. Kontenin kucing tersebut. Konten kucing tersebut bahas kenapa kucing itu ada yang buntutnya pendek, ada yang buntutnya panjang. Kenapa kucing itu suka puring gitu. Kenapa kucing itu suka pup sembarangan. Kenapa kucing ada yang akur, ada yang berantem. Nah, terus dapat duitnya dari mana? Dari afiliasi makanan kucing. Dari afiliasi produk obat kucing, pasir kucing. Itu salah satu contoh. Kedua, apalagi aku contoh, aku ngambil contoh apa ya? Game, ya. Karena gini, banyak kan Gen Z bilang, "Ah, aku sukanya main game, aku nggak tahu hobinya apa, aku cuma suka hobi main game."
Oke, gak apa-apa. Kamu sukanya main game apa? Oke. Genshin Impact misalnya yang paling terkenal sekarang ya. Kamu konten dong. Kamu main Genshin Impact, kamu bikin tim apa, ngelawan bos apa, kamu tunjukin sehebat apa, kamu kontenin. Terus dapat duit itu dari mana kok Adrian? Jualan jualan top up kan. Sekarang toko top up mau Diamond MLBB, mau tokonya Genshin Impact segala macam, semua kita bisa menjadi reseller untuk top up diamond, top up currency di dalam gamenya. Bisa menghasilkan uang, dan di TikTok banyak banget yang live streamer itu kerjaannya monetisasi top up diamond. Jadi itu dua contoh yang menurut aku selalu kamu startnya itu dari kamu tiap hari ngapain deh gitu. Hiburan kamu tiap hari ngapain? Main game, kucing, atau masak. Masak. Oke, kamu bikin konten memasak. Kenapa masak jangan pakai teflon? Kenapa saya masaknya nggak mau pakai minyak sawit, saya pakainya minyak canola, misal seperti itu. Terus dapat duitnya dari mana? Ya afiliatin dong. Tadi kan kamu bilang, saya maunya pakainya minyak canola. Ya kamu afiliatin produk minyak canola orang. Jadi caranya tuh selalu dimulai dari interest kamu dulu, supaya kamu nggak bosen gitu, supaya kamu nggak stres. Halo, aku deg-degannya kayak gini, apa aku yang putus internetnya? Kayaknya Mas Anangnya yang putus. Oh, oke. Mas Anangnya yang lagi mute, lagi ini kali tadi lagi AFK kali. Ada lagi nggak Halo nih yang mau teman-teman, dijawab, Mas Anang? halo teman-teman, maaf tadi eh, wifi-nya agak-agak ini ya, lagi sedih kali dia. Oke, by the way nih Kak, ada Ya, pertanyaan buat eh, gimana sih strategi buat pas ebook tuh segmentasi, targeting, sama positioning di awal. oke. Ini pertanyaan yang sebenarnya nggak bisa dijawab secara singkat sih, harus cukup panjang, harus ngobrol. Tapi pada dasarnya gini, kita kembali ke contoh framework aku waktu aku coba bikin konten soal kartu kredit ya. Segmentasi, aku udah tentuin dari awal. Segmentasi aku adalah orang yang belum punya kartu kredit dan orang yang sudah punya kartu kredit tapi nggak tahu cara pakainya gimana ya. Kenapa seperti itu? Kenapa aku bisa memilih segmentasi seperti itu? Karena semua konten kreator lain yang ngebahas kartu kredit itu fokusnya ke pemilik kartu kredit yang sultan-sultan, yang sebulan itu bisa jalan bolak-balik ke luar negeri minimal sekali. Dan aku sadar dong, gak semua orang kayak begitu. Saya aja nggak gitu. Iya, saya sih senang banget kalau bisa sebulan sekali jalan-jalan ke luar negeri. Tapi saya aja belum sampai tahap itu. Nah, saya sadar dong, ternyata ada loh segmen orang-orang pemilik kartu kredit yang butuh konten kartu kredit yang sifatnya itu lebih ringan dan tidak sultan-sultan amat. Itu segmentasi saya. Terus dari segi targeting dan positioning, saya lihat konten kreator lain jualan kelas, jualan webinar, jualan akses masuk ke grupnya, itu bisa 1 juta ke atas. Sedangkan saya bilang gini, kalau orang pemilik kartu kredit pemula yang baru mulai perjalanan kartu kredit, ya mereka belum ngerti cara maksimalkan kartu kreditnya gimana, udah disuruh masuk grup 1 juta aja, udah disuruh ikut kelas 4 juta aja. Ya kapan balik modalnya gitu kan? Apalagi kartu kreditnya, maaf kata yang kita suka sebut kartu kredit culun, yang manfaatnya tuh masih minim. Sehingga ya saya harus tahu bahwa saya mengincar orang-orang yang pemula di dunia kartu kredit, saya ngecasnya nggak bisa mahal-mahal. Saya ngecas sepertiga atau setengah harga konten kreator di luar sana gitu kan. Itu dari segi targeting saya. Positioning, saya bilang saya sebenarnya lihat profil, bukan nyombong, tapi kalau lihat profil Instagram saya sama landing page saya itu sebenarnya udah kebaca positioningnya di mana. Jadi saya tuh selalu bilang, kamu gaji UMR, welcome, bisa di kelas saya bisa tetap dapat untung. Kamu nggak tahu cara cuan gimana, kamu ikut kelas saya dijamin balik modal. Itu garansinya. Kamu ikut kelas bayar berapa, pasti kamu nerima uang balik lebih gede dari itu. Itu kira-kira segmentasi, targeting, dan positioning untuk produk digital saya. Jadi saya lihat kompetisinya itu mainnya di mana, saya menjauh justru. Saya menjauh sejauh-jauhnya dari mereka. Karena saya tahu kalau saya head to head sama mereka, meskipun teman-teman saya juga sih, konten kreator kartu kredit lain itu semua teman-teman saya, kita kenal, ya saya nggak bisa lah head to head sama mereka. Duit lebih banyak mereka, pengalaman lebih banyak mereka, saya diketawain gitu kan. Itu salah satu strategi saya untuk positioning gitu. Mati, Mas Anang, mati tadi. Oke, oke, jadi ini sebenarnya jawab juga dari pertanyaan Kak Sandra, di konten creator perlu unik apa enggak? Ya, Atau tadi betul. Kak Adrian sendiri adalah
mencari keunikan dengan cara menjauh dari kompetisi ya. Jadi Betul. mungkin teman-teman kalau misal mau ngonten tentang sesuatu, coba dicari dulu siapa orang yang udah ngonten di bidang itu, terus carilah perbedaan sendiri ya. Kayak tadi, ketika semua orang ngonten kartu kredit tentang Sultan, nah Kak Adrian tadi milih yang segmentasi di bawahnya. Oh iya, sekalian Gitu. sekalian ngingetin ya apa kartu kredit pemula yang salah satu yang terbaik itu actually next card. Jadi jangan lupa juga apa boleh apply next card kalau yang baru kenalan sama aku, baru mau follow aku, mau ikut perjalanan cuan kartu kredit harus mulai dari mana? Itu boleh cobain next card ya. Apalagi hari ini gara-gara webinar ini welcome bonusnya dinaikin 2 kali lipat. Itu kesempatan yang sangat berharga banget ya. Jadi feel free lah gitu. Thank you Kak Adrian. Jangan lupa ya daftar next card ya teman. Oke, mungkin ini sekarang kita ke pertanyaan terakhir ya. Eh by the way, mungkin ada teman-teman yang mau nanya nih pertanyaan terakhir. Oh, mungkin ini dari Kak Aldi nih Kak. Solusi buat reseller atau dropship yang sekarang bersaing harga dengan kompetitor. Ini bentar. Nah, Pertanyaannya kamu yang main dropship atau kamu mau main dropship? Bentar, mungkin aku Kak coba Aldi, solusi untuk reseller atau dropship yang berharga dengan kompetitor dekat, tapi masih lumayan ke kitanya. jadi kayaknya Kak Aldi Um, ini adalah dropshipper ya. Dropshipper, oke. Ya, dropship ini memang ininya banding-bandingan harga sih ya. Makanya kitanya juga harus kreatif gitu. Aku bilang nggak bisa lagi semata-mata mengandalkan dropship lah. Harus kitanya juga kreatif membuat ya itu tadi pilar penghasilan kan. Kalau dropship ini menurut aku kategorinya itu masuk ke side hustle yang mungkin volumenya naik turun gitu. Oke, Ini sudah ada Kak. elaborasinya nggak ya pertanyaannya? Oh, Karena coba. aku bingung problem statementnya di mana nih. Gitu. Mungkin Kak Aldi bisa nyalain mic ngobrol lebih lanjut gitu. Boleh. Mungkin halo Kak Aldi. Ini aku lihat Kak Aldi masih ada di Zoom ini. Oke, kalau tidak bisa dielaborasi, coba aku scan lagi ada produk-produk, ada pertanyaan yang belum Ya, terjawab ya. nggak ya? Sambil nunggu ini ya, sambil nunggu Kak Aldi nggak apa-apa. Kita ke pertanyaan lain dulu aja. Mungkin ada Kak Rajul juga nih. Kalau untuk kemampuan nulis nih Kak, kira-kira Mhm. saran konten sebaiknya di platform apa? Ya, mau buat belajar apa tuh publikasi ya? Kayaknya untuk konten sih Kak. Aku sendiri sih pakainya WordPress ya, tapi eh, tadi itu kan ada juga yang jawab Medium ya. Jadi plus minusnya gini, kalau kita di Medium atau Kompasiana itu kan sebenarnya platformnya bukan milik kita. Itu sebenarnya lebih mirip media apa mirip forum kayak Kaskus dulu. Jadi kita bisa menulis memang bebas ya, menulisnya asal nggak yang salah. Nah, cuma kendalanya itu kan kita ikut aturan main si penyedia platformnya, baik itu Medium ataupun si Kompasiana. Jadi kalau untuk tulisan yang sifatnya opini, analisa, curhat, kritik kebijakan pemerintah itu sebenarnya cocok di media-media seperti itu. Tapi kalau untuk dimonetisasi ya, untuk kalian jualan produk afiliasi itu biasanya tidak diizinkan di platform-platform seperti itu. Jadi saran saya sih kalau memang tujuannya untuk memonetisasi tulisan itu mau nggak mau sih harus mulai sendiri. Sekarang yang paling besar dari dulu sampai sekarang sih ya WordPress sama Blogspot. Blogspot kan punya Google, WordPress ya punya Automatic namanya. Um, menurut saya ya, mungkin teman-teman di sini punya pendapat yang beda. Menurut saya WordPress itu sih keunggulannya adalah dia itu skalabilitasnya dalam arti gini. Pemula bisa pakai WordPress, suatu hari nanti itu website mau dibikin keren, mau di-upgrade, mau dibuat jualan produk ataupun aneh-aneh lainnya, WordPress itu bisa meladeni gitu loh. Jadi saya itu mulai dari WordPress yang paling basic yang cuma buat nulis tulisan. Sekarang WordPress saya itu kan udah di-upgrade macam-macam sama orang yang ngerti IT. Jadi saya sih rekomen WordPress gitu. Kalau untuk yang platform sendiri, kalau untuk yang untuk curhat-curhatan kayak Medium Kompasiana gitu ya Medium lebih cocok untuk orang luar negeri. Kalau kamu nulisnya Inggris itu cocok di Medium. Kalau kamu
nulisnya itu bahas politik, bahas ekonomi pemerintah itu Kompasiana pasti akan laku sekali gitu. Jadi beda-beda sih gitu. Udah mungkin saya mau nambah ini Kak, karena kebetulan saya juga content creator. Nah, jadi mungkin kalau buat yang teman-teman hobinya nulis, bisa juga consider buat ke Twitter atau mungkin sekarang X ya. Jadi itu juga sebenarnya cukup efektif buat gain awareness, terus juga di situ udah bisa ngasih link, cukup lumayan buat link klik juga. Jadi mungkin kalau teman-teman yang mau belajar tentang nulis, itu bisa consider buat pakai Twitter. Ya. Microblog ya ke Anang jadi hitungannya. Yes, betul, betul. Cool tweet, orang suka bilang cool tweet ya. Yes. Ya benar. Dulu Memang ada banyak sih. Saya lihat traffic traffic microblog ke affiliate lumayan tinggi. Cuma saya sendiri nggak main di situ, makanya saya nggak bisa advice. ya atau mungkin selain Twitter ada thread juga ya sekarang Instagram kan punya thread. Jadi senyamannya teman-teman. Bisa bikin blog sendiri atau mungkin tadi bisa ke Medium Kompasiana atau microblog kayak Twitter atau thread kayak gitu. Mungkin ini terakhir banget nih Kak, ada aplikasi scheduling buat Kak Adrian nggak? Soalnya nih Kak Adrian banyak sekali pekerjaan ya, dari aktif maupun pasif, terus Oke, aktif konten juga. ya, oke. Yang dua aku bisa rekomendasikan. Tadi sebenarnya udah ada peserta lain yang jawab sih. Tapi kalau mau rekomendasi pribadi dari aku pakainya sih Hootsuite sama Letter ya. Dulu, sekarang aku sebenarnya pakainya built-in dari Instagram. Karena aku kan cuma main di Instagram ya. Instagram itu sekarang udah support scheduling kalau akunnya kamu itu yang profesional gitu. Jadi cuma tinggal draft lalu di schedule. Tapi dulu sebelum mereka support ini aku pakainya Letter sama Hootsuite. Nah, aku coba ketik ya. Tapi kalau untuk Oh, kegiatan sehari-hari Kakak, pakai apa tuh Kak? Canva. Mungkin Kak Yosi, semoga menjawab ya. Teman-teman, terima kasih nih yang sudah hadir dan sudah bertanya ya. Jangan lupa masih ada mungkin kayak 5 menit lagi teman-teman bisa screenshot ataupun share ke Instagram buat tadi ngedapetin apa namanya? Ngedapetin giveaway ya, buat ngedapetin giveaway. Jadi mungkin sini aku mau coba share. Nah, jadi buat teman-teman yang udah ikut, besok kita akan kirim link materinya ya. Jadi bakal dapat link ke sini. Jadi teman-teman bisa dapat update materi di sini dan juga kita bakal upload juga link rekaman hari ini. Terus juga ada link buat daftar next step. Tapi nanti ini bakal kita bagikan besok via WhatsApp ya. Selain itu juga aku mau ngingetin buat teman-teman, terima kasih yang sudah hadir semuanya di sini. Jangan lupa ya, kalau mau daftar next card, masih ada kesempatan sampai tanggal 15 itu bisa dapetin double bonus senilai 120.000 next level point. Tapi jangan lupa harus masukin referral code dari hobi ya. Karena kalau nanti nggak pakai referral code nggak bakal kita kasih. Kayak gitu. Oke, teman-teman jangan lupa eh, share di sosial media ya Kak, lalu di tag ke next app dan juga di tag ke Kak Adrian si Arya. Mungkin dari aku itu aja nih Kak Adrian. Terima kasih banyak sudah oke. hadir. Jujur, aku pun sebagai moderator belajar banyak seputar keuangan dan juga diingatkan lagi tentang pentingnya konten, pentingnya kita konsistensi, cari peluang dan lain-lain. Seperti itu. Terus saya juga Kak Adrian udah nyaranin beberapa buku yang tertarik banget kayaknya Ya, buat dibaca. Tadi ada ya. Rich Dad Poor Dad, Hmm, ada Top 2%, terus juga ada tadi ada ya, Profit First betul. yang aku baca ya. Thank you teman-teman semuanya yang sudah hadir. Eh, Selamat beraktivitas lagi dan thank you juga buat Kak Adrian yang telah menyempatkan waktu dan juga pengetahuannya nih buat di-share ke kita semua. Selamat Selamat malam. Salam Bye-bye semuanya. Thank you semuanya. ya udah hadir ya. Thank you semua.